Halo Sobat Sejarah, kali ini kami dari kelompok 7 Historiografi Islam akan menceritakan tentang perkembangan historiografi Islam periode pasca klasik. Kira-kira apa aja sih perkembangannya bagi sejarah dunia? Simak terus video ini ya. Historiografi Islam adalah penulisan sejarah Islam. Hal ini melibatkan metode karya sejarah yang ditulis oleh para muslim yang seringkali fokus pada peristiwa penting dalam sejarah Islam, kehidupan para nabi dan sahabat, serta perkembangan Islam di berbagai belahan dunia. Dalam pembahasan historiografi Islam, pasca klasik ini mengalami perkembangan yang signifikan, terutama dalam hal metode, fokus kajian, dan pengaruh eksternal. Berikut ini beberapa faktor utama yang mempengaruhi adanya historiografi Islam pasca klasik. Yang pertama ada kemunduran dunia Islam dan penjajahan Barat. Mulai dari abad ke-13, itu adalah awal mulainya kemunduran dunia Islam dan penjajahan Barat pada abad ke-18 yang menjadi faktor utama munculnya historiografi Islam pasca klasik. Kemunduran ini disebabkan oleh fragmentasi politik, melemahnya ekonomi, stagnansi ilmu pengetahuan, kemunduran sosial, invasi Mongol, perang salib, dan kebangkitan kekuatan Eropa menjadi penyebab bagaimana umat Islam bangkit kembali. Yang kedua, ada interaksi dengan pemikiran modern. Beberapa pemikir Islam kemudian mencoba menggabungkan pendekatan Barat dengan tradisi intelektual Islam. Dimulai dari abad ke-18, interaksi antara Islam dan juga dunia Barat mulai intens yang bertukar gagasan budaya melalui perdagangan, diplomasi, dan misi pendidikan membuka gerbang bagi perkembangan historiografi Islam. Perpaduan antara pendekatan Barat dengan tradisi intelektual Islam melahirkan berbagai aliran baru dalam historiografi Islam pasca klasik. Historiografi Islam modern yang diterapkan dalam sejarah modern memberikan hasil sejarah Islam secara objektif dan juga ilmiah. Ketiga, ada kebangkitan gerakan reformis Islam. Pada abad ke-18 muncul gerakan reformis Islam di berbagai dunia. Gerakan-gerakan seperti Wahabi dan Salafi yang menyerukan kembali kepada ajaran Islam dan mengkritik interpretasi tradisional yang menyimpang dari ajaran Islam yang murni. Gerakan reformis Islam mengkritik interpretasi tradisional Islam dalam aspek teologi, hukum, dan juga sejarah. Para sejarawan reformasi mulai menulis sejarah Islam dengan menekankan pada sumber-sumber awal seperti Al-Quran dan juga hadis. Mereka juga mengkritik narasi sejarah tradisional yang dianggap tidak benar dan menyimpang. Yang keempat, ada munculnya nasionalisme. Kebangkitan nasionalisme merupakan salah satu pendorong utama munculnya historiografi Islam pasca klasik. Nasionalisme mendorong para sejarawan untuk menulis sejarah umat muslim yang independen dari narasi sejarah Islam yang lebih luas. Poinnya selanjutnya ada pengaruh filsafat dan ilmu pengetahuan terhadap penulisan sejarah, yakni dimulai dari pengaruh filsafat. Pertama, ada filsafat sejarah. Munculnya pemikiran tentang filsafat sejarah oleh Ibnu Khaldun tahun 1392 sampai 1406 dalam mukadimahnya mendorong sejarawan untuk mencatat peristiwa dan menganalisis lebih dalam tentang pengaruh filsafat sejarah yang membawa perubahan dalam penulisan sejarah Islam. Pada sejarawan menulis sejarah dengan lebih kritis, analisis dengan memiliki pola, tren, dan faktor-faktor yang mendasari peristiwa sejarah. Contoh karya sejarah yang dipengaruhi oleh filsafat sejarah yaitu Muqaddimah Ibnu Khaldun dan Tarikh Al-Ummam Al-Muluk oleh Tabari 838 sampai 923. Dua, ada metodologi penelitian. Pengaruh filsafat Yunani karya Ibnu Sina 980 sampai 1037 dan Al-Ghazali 1000
dan 1111 membawa periode penelitian yang lebih rasional dan sistematis dalam penulisan sejarah. Filsafat Yunani seperti filsuf Aristoteles memberikan inspirasi bagi perkembangan metodologi penelitian dalam historiografi Islam seperti penalaran deduktif, empirisme, dan kritik sumber. Ketiga, ada etika penulisan sejarah. Filsafat moral Islam menekankan pada kejujuran, objektivitas, dan tanggung jawab mempengaruhi etika penulisan sejarah. Dengan pengaruh dari filsafat pada etika penulisan sejarah, historiografi Islam pasca klasik menjadikan para sejarawan menerapkan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab, memberikan fondasi etika bagi penulisan sejarah. Pada poin kedua, ada pengaruh ilmu pengetahuan. Di dalamnya ada pengaruh ilmu hadis yang menerapkan metode kritik sanad dan matan yang ketat oleh para sejarawan untuk menilai keaslian dan keandalan hadis. Kritik sanad fokus pada rantai periwayatan hadis, memeriksa keadaan moral dan kejujuran rawi dan reportasi dalam komunitas. Kedua, ada pengaruh ilmu geografi dan kosmografi. Para sejarawan menggunakan pengetahuan ini untuk menanggapi konteks geografi dan budaya tentang peristiwa sejarah berlangsung. Karyanya seperti milik Al-Masmudi dan Yaqut Al-Hamawi yang memberikan gambaran yang komprehensif tentang dunia Islam pada masa itu dan interaksi dengan peradaban-peradaban lain. Ketiga, ada pengaruh ilmu pengetahuan alam. Pengetahuan ini mengenai tentang astronomi dan matematika yang memiliki peran penting pula dalam historiografi Islam pasca klasik. Sejarawan menggunakan pengetahuan ini untuk mengidentifikasi dan menentukan tanggal waktu peristiwa sejarah lebih akurat. Nah, teman-teman sekarang udah tahu kan perkembangan Islam pasca klasik. See you in the next video. Bye-bye.